Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kemarin banget Kaisang Pangarep bersama rombongan PSI berkunjung ke DPP Partai Golkar. Kebetulan teman-teman, saya ada di sana. Jadi awalnya pertemuan berjalan normatif aja seperti kunjungan atau pertemuan dua partai politik pada umumnya lah. Nah, ada satu yang membuat saya kaget. Langsung aja ya. Jadi dalam pertemuan tersebut, Pak Erlangga dengan gamblang dan lantang mengatakan bahwa elektabilitas Mas Kaisang di Jawa Tengah memang bagus. Tapi di Jakarta, elektabilitas Mas Kaisang ya, walaupun nggak sebagus atau belum sebagus di Jawa Tengah, mengalami ya lonjakan yang terjadi terus-menerus gitu. Pak Erlangga kemudian menyatakan bahwa sudah saatnya anak muda yang mengambil alih pucuk pimpinan di kota Jakarta. Mas Kaisang, kata Pak Erlangga, sangat layak untuk menjadi Jakarta 1, bukan Jakarta 2. Golkar, apabila Mas Kaisang bersedia, akan mengusung Mas Kaisang untuk maju di Pilkada Jakarta. Bukan sebagai wakil gubernur, tapi sebagai gubernur. Boom! Sontak seluruh rombongan PSI termasuk Mas Kaisang dan saya sendiri. Kagetnya bukan main. Apalagi kader Golkar sendiri yaitu Kang Emil udah dijagoin oleh Partai Gerindra untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta. Jadi Gerindra mau mengusung Kang Emil yang merupakan kader Golkar, sementara Golkar justru mau mengusung Kaisang yang kader PSI. Sebenarnya nggak kali ini aja ya, kemarin PKB DKI ya misalnya, yang bilang mau meminang Mas Kaisang untuk mendampingi Pak Anies. Sebelumnya PAN yang mau Mas Kaisang untuk mendampingi Kang Emil juga, walaupun kemudian menjadi Mbak Zita. Jadi untuk konteks DKI lengkap sudah yang mau meminang Mas Kaisang. Ada yang mau Mas Kaisang mendampingi Pak Anies, ada yang mau Mas Kaisang mendampingi Kang Emil. Dan sekarang ada pula yang mau memajukan Mas Kaisang untuk jadi gubernur. Saya nggak mau terlalu jauh sebenarnya teman-teman ya, bahas soal Kaisang dan PSI. Jadi apa yang terjadi dengan Mas Kaisang yang saya bilang barusan ya, ini bukan hanya sebuah gejala-gejala, tapi sebuah fenomena politik bahwa klan Jokowi ini memang laku keras, suka nggak suka. Walaupun belum disimpulkan oleh sebuah proses politik yang namanya pilkada, tapi setidaknya sekarang kita sudah dapat melihat bahwa publik menginginkan Mas Kaisang maju untuk bertarung di pemilihan kepala daerah. Ya, surveinya tinggi, yang berarti masyarakat menginginkan Mas Kaisang, yang berarti ini memang suara akar rumput. Lalu suara akar rumput tersebut dijaring oleh parpol. Maka parpol ya, ini paham apabila ingin memenangkan kontestasi pemilu yang dalam hal ini adalah pemilu kada ya, nama Mas Kaisang Pangarep adalah nama yang diinginkan publik. Belum lagi kalau kita bicara tingginya elektabilitas Mas Kaisang di Jawa Tengah. Dan bukan cuma Mas Kaisang, ada juga nama Gibran Rakabuming Raka yang udah terpilih menjadi Wakil Presiden RI 2024 sampai 2029. Ada pula nama Bobi Nasution yang kini juga sudah didukung oleh 7 partai politik untuk maju di Pilkada Sumatera Utara, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ya, Golkar, Gerindra, Nasdem, Partai Amanat Nasional atau PAN, Demokrat, juga P3 atau Partai Persatuan Pembangunan. Nah, sebelumnya banyak komentar negatif ya, yang dilempar oleh pembenci Jokowi, yang kadang udah nggak malu lagi nyerang Jokowi pakai isu personal, dan nggak malu lagi memperlihatkan langkah politiknya cuma untuk kasih makan ego kebenciannya kepada Pak Jokowi. Jadi mereka bilang misalnya ya, Pak Jokowi cawe-cawe, sodori nama anaknya. Nah, boro-boro mereka bisa nunjukin bukti Pak Jokowi cawe-cawe ya. Justru dukungan akar rumput kepada klan Pak Jokowi ini yang menguat dan terus menguat. Dan dukungan ini juga yang disebut baik dan dijaring oleh para partai politik. Ya memang itu tugas parpol, mengantarkan aspirasi dari bawah untuk dibawa ke atas. Yang ada nih ya, yang ada mereka yang benci Jokowi itu akhirnya makin panik lihat fenomena ini. Ya ada juga yang bilang Jokowi politik dinasti. Nah, ini sama ngawurnya nih. Politik dinasti itu terjadi kalau penguasa yang masih in power menunjuk suksesornya langsung ya. Suksesor itu pengganti lah ya. Artinya aspirasi dalam hal ini ya, dalam politik dinasti itu bergeraknya dari atas ke bawah. Sementara di iklim demokrasi terjadi sebaliknya. Aspirasinya bergerak dari bawah ke atas. Nah, di Indonesia, seseorang bisa menjadi pemimpin ya, ada dua proses yang harus dilalui.
Pertama selection, kedua election. Nah, selection ini artinya elit yang menunjuk kandidat. Election artinya rakyat yang memilih kandidat yang terlebih dahulu disajikan oleh elit. Selection itu aspirasinya benar, bergerak dari atas ke bawah. Tapi election itu aspirasinya bergerak dari bawah ke atas. Selama ada proses yang namanya election, ya artinya kita menganut demokrasi, bukan dinasti. Inilah kenapa saya menyebutnya klan, bukan dinasti. Jadi janganlah kebencian kita kepada orang tertentu membuat kita gelap mata ya, sampai mengkhianati nalar sendiri. Jangan pula ya, dulu membela cawe-cawe, asalkan nggak menggunakan otoritas katanya. Sekarang atas nama cawe-cawe, bawaannya tuh nyinyir banget kalau udah denger cawe-cawe. Jangan salahkan operator sistem, yang dimana sistemnya itu dibuatnya sendiri, ya. Hanya karena pada akhirnya si sistem tersebut nggak menguntungkan golongan si pembuat sistem. Akhir kata mengutip Edwin Hubble Chapin, ya, seorang penyair sekaligus agamawan ternama dari Amerika Serikat, ya, dia bilang, ostentation is the signal flag of hypocrisy. Kesombongan adalah tanda kemunafikan. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.